Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suhartini, asal dari Brebes, peserta PPG tahap 2 tahun 2020. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Kemudian selalu mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Cinta, silahkan dipimpin untuk berdoa. Doa selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link yang sudah Bu Guru kirim lewat WA. Jadi setiap hari kalian isi daftar hadirnya. Apakah sudah mengisi semua anak-anak? Sudah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Bu Guru mau bertanya, kalian tahu tidak kapan pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan itu ketika Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ada yang tahu siapa pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Bagus, iya. Pencipta lagu Indonesia Raya itu adalah W.R. Supratman. W.R. Supratman itu merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas atau sudah mempelajari tentang tokoh-tokoh pahlawan. Kalian masih ingat siapa itu pahlawan? Orang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Betul. Pahlawan adalah orang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa.
Nah, di antara kalian ada tidak yang suka menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan? Saya. Iya, apa? Iya, bagus. Membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Ada lagi? Membantu nenek menyeberang jalan, menolong orang yang kecelakaan, membantu teman yang kesulitan. Itu termasuk contoh sikap kepahlawanan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sikap-sikap kepahlawanan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, setelah mengamati teks PowerPoint dan membaca teks non-fiksi yang dikirimkan guru melalui WA Group, siswa dapat membandingkan informasi tentang hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dari teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kembali sikap kepahlawanan dari teks non-fiksi yang telah dibaca dengan bahasanya sendiri. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati video pembuatan periskop yang dikirimkan guru melalui WA Group atau yang ditayangkan guru, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Tujuan yang keempat, setelah mengamati video pembuatan periskop, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dengan benar. Pada kegiatan pembelajaran nanti, kita akan menyimak, kemudian mengamati, terus menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Jadi nanti di kegiatan pembelajaran kalian harus aktif bertanya, kemudian aktif menjawab, juga menyimak video-video atau teks PowerPoint yang Bu Guru tampilkan. Nah, kalian sekarang perhatikan. Terlihat tidak? Terlihat. Iya. Terlihat. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Jujur. Jujur. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Iya, berani, bertanggung jawab. Terus apa lagi? Korban. Iya. Jujur, tanggung jawab, berani, itu sikap pahlawan. Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Tidak. Tidak. Pada masa sekarang ada tidak sikap kepahlawanan? Pada masa sekarang juga ada. Sikap kepahlawanan itu bisa ditunjukkan pada masa sekarang, yaitu seperti yang dilakukan si Firman tadi, menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan. Apakah tokoh-tokoh pada masa sekarang ada yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Ada. Ada, banyak sekali tokoh zaman sekarang yang mencerminkan sikap kepahlawanan.
seperti Pak RT yang membantu warganya untuk mengurus KTP misalkan, untuk membuat surat-surat lain, Pak Kades dan lain sebagainya. Perangkat desa itu juga sudah menunjukkan sikap kepahlawanan. Masih ingatkah kalian dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, dan masa penjajahan? Masih ingat tidak? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Ketika berani, kemudian cinta pada rakyatnya, Rela berkorban. iya, betul sekali. Rela berkorban. Sekarang, ayo kita buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Sekarang kalian perhatikan. Gambarnya terlihat tidak? Terlihat. Iya. Terlihat. Pada masa Hindu, yaitu tahun 395 Masehi, Raja Purnawarman, sikap kepahlawanan yang dimiliki yaitu mencintai rakyat, kemudian berani melawan perompak. Terus pada masa Buddha, yaitu tahun 850 Masehi, Raja Balaputra Dewa membangun atau sikap kepahlawanannya yaitu membangun armada laut, kemudian membangun ekonomi Sriwijaya. Pada masa Islam yaitu tahun 1653 Masehi dengan rajanya Sultan Hasanuddin, sikap kepahlawanannya berani, gigih melawan Belanda, kemudian arif dan bijaksana. Dan pada masa penjajahan yaitu tahun 1945 Masehi, ada presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Sikap kepahlawanannya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, kemudian berani dan rela berkorban untuk negaranya. Pahlawan nasional Indonesia itu telah ada sejak jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Perjuangan para pahlawan tersebut itu terjadi sejak zaman kerajaan. Jika diurutkan, perjuangan tersebut itu terbagi menjadi 4 periode, yaitu pada masa Hindu, yang kedua pada masa Buddha, yang ketiga pada masa Islam, dan yang keempat yaitu pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Kita bisa belajar sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga palang pintu kereta api. Mengapa demikian? Nah, untuk mencari tahu, kalian bisa membaca teks Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang sudah Bu Guru kirim melalui WA Group. Yang teksnya seperti ini. Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Jimin tinggal di desa Lemah Abang. Pekerjaannya sangat mulia.
Banyak orang yang telah ia selamatkan, namun demikian banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Nah, anak-anak, setelah tadi kalian membaca teks pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang Bu Guru tanya, sikap kepahlawanan apa saja yang dimiliki oleh Gimin? Berani. Berani. Apalagi? Jujur. Jujur. Apalagi? Rela berkorban. Iya, rela berkorban. Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya. Gimin memiliki sikap kepahlawanan seperti jujur, berani, rela berkorban, bertanggung jawab. Nah, sikap-sikap seperti itu yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Bertanggung jawab. Di sini Gimin sangat bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang banyak. Ketika dia mau makan siang, dia berhenti. Makan siangnya ditunda hanya karena ada pekerjaan yang membutuhkan dia untuk keselamatan orang lain, yaitu menutup palang pintu rel kereta api. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada penjaga palang pintu kereta api, ketika kereta api mau lewat, kemudian kita terus menyeberang kendaraan-kendaraan lain terus hilir mudik, itu bisa terjadi kecelakaan dan akan merugikan orang banyak. Bahkan bisa saja banyak yang meninggal dunia. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kalian perhatikan tugasnya. Nah, ini tugas kalian. Kalian tugasnya mengisi tabel yang ada pada buku ini, yang ada pada lembar kerja ini. Kalian isi tabelnya yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Diisikan di sini. Yang sudah kamu ketahui sikap kepahlawanannya apa saja? Tulis di sini. Kemudian tabel sebelahnya itu berisi apa saja yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga perlintasan kereta api. Nah, untuk menjawab tabel ini, kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nanti hasil diskusinya kalian kirimkan ke Bu Guru
melalui WA Group. Jangan lupa kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Guru kirim lewat WA Group tadi. Di situ ada tulisannya, judulnya LKPD Bahasa Indonesia. Kalian tuliskan atau kalian pertama buka linknya dulu yang ada di WA Group. Kemudian diklik, tuliskan nama kalian, kelas kalian, terus kalian lanjut ke halaman berikutnya. Kalian ikuti petunjuknya. Petunjuk-petunjuknya di situ ada. Nanti setelah selesai mengisi, kalian klik kirim. Nanti secara otomatis jawaban dari LKPD kalian akan terkirim ke Bu Guru. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru lanjutkan. Sikap kepahlawanan selain dapat kita tiru dari penjaga palang pintu rel kereta api, kita juga dapat menemuinya dari mereka yang bekerja di kapal selam. Sikap kepahlawanan juga dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia agar tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam itu menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Nah, jendela ini berfungsi seperti mata pengintip seperti ini. Ini gambar kapal selam. Orangnya berada di dalam badan kapal. Nah, badan kapal ini berada di bawah permukaan laut. Sedangkan jendelanya itu berada di atas permukaan air. Melalui jendela ini kita bisa melihat keadaan di sekeliling permukaan air. Jendela kapal selam ini disebut dengan periskop. Apa tadi namanya anak-anak? Periskop. Jangan lupa speakernya dibuka kalau mau menjawab. Kalian tahu tidak anak-anak bagaimana cara kerja atau bagaimana cara kerja periskop tersebut sehingga bisa digunakan untuk mengintip keadaan di permukaan laut. Ada yang tahu? Saya. Apa? Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Iya, betul sekali. Bagus penjelasannya. Berarti Himatun belajar ya tadi malam sehingga bisa menjawab pertanyaan Bu Guru. Betul. Cara kerja periskop itu menggunakan sifat cahaya, yaitu sifat pemantulan cahaya dan merambat lurus. Masih ingat sifat-sifat cahaya apa saja? Cahaya merambat lurus. Ya. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Iya, betul sekali. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat mencapai benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Iya. Seperti yang sudah disampaikan Himatun tadi. Penggunaan periskop
itu dengan memanfaatkan sifat cahaya. Yang pertama cahaya merambat lurus dan yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dalam penggunaannya itu menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar bagian ujung periskop dan yang berada di bawah jadi dalam penggunaannya menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Periskop itu menggunakan dua sifat cahaya. Cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan itu sama seperti benda asli yang diamati. Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop dari sini kemudian akan dipantulkan oleh cermin yang ada di sini. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua yang ada di ujung sini. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Nah, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Anak-anak, ternyata kita bisa membuat periskop sederhana. Kalian mau tahu caranya bagaimana membuat periskop? Nah, sekarang sekarang perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Nashwa. Di video kali ini, aku akan membuat periskop. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain 2 buah kotak pasta gigi, double tip, gunting, cutter, 2 buah kaca berukuran 3,5 cm, pena, roll, dan kertas kado. Nah, kita lubangi 3,5 kali 3,5 cm.
seperti yang disebutkan tadi yang ada dalam video, yaitu dengan menggunakan kotak pasta gigi, kardus bekas pasta gigi. Kotak bekas pasta gigi itu mudah untuk didapat. Kemudian cermin datar dan lain sebagainya sesuai yang ada pada video tadi. Untuk pembuatan periskopnya, nanti kalian kerjakan dengan kelompok paling sedikit 2 orang. Dalam pembuatannya kalian harus perhatikan cara-caranya. Nanti di lembar LKPD yang Bu Guru kirim di situ ada. Jadi kalian juga harus memperhatikan aturannya. Ketika kalian praktek atau mendemonstrasikan, kalian tidak boleh bergurau supaya tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Jadi kalian harus serius, tidak boleh dibawa untuk bercanda. Kemudian nanti ketika kalian membuat periskop, kalian bisa memfoto kegiatannya atau bisa juga di video. Jadi boleh di video, boleh dipoto. Kemudian nanti hasilnya kalian kirimkan ke Bu Guru melalui WA Group. Jadi untuk hasil periskopnya kalian kirimkan ke Bu Guru melalui WA Group beserta teman kelompok kalian. Jadi ketika pembuatannya seperti apa, kalian fotokan, kemudian kalian kirimkan ke Bu Guru. Terus jangan lupa kerjakan LKPD-nya. LKPD-nya sama pengerjaannya seperti yang tadi. Kalian buka linknya, tulis nama kalian, kelas kalian, kemudian ikuti petunjuknya. Setelah selesai kalian langsung klik kirim, nanti secara otomatis tugas kalian akan sampai ke Bu Guru. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada berarti untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang sikap kepahlawanan, kemudian sifat-sifat cahaya. Sikap kepahlawanan yang perlu kita tiru apa saja? Jujur. Iya, jujur, kemudian bertanggung Jawab. terus berani, terus rela berkorban. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menerapkannya ketika kalian menolong tetangga kalian, kemudian membantu teman kalian. Kalian tidak harus mengharapkan imbalan. Jadi kalian bisa menjadi pahlawan buat kalian sendiri, juga buat orang lain. Jadi tanamkan sikap kepahlawanan dalam diri kalian seperti jujur, rela berkorban, berani, dan tanggung jawab. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, yaitu apa saja tadi sifat-sifat cahaya? Merambat lurus. Iya, cahaya dapat dipantulkan. Iya, Cahaya dapat merambat lurus. merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan. Iya, betul. Berarti kalian sudah paham sifat-sifat cahaya. Nah, kita penerapannya pada pembuatan periskop. Jangan lupa nanti kalian buat laporannya ya. Jadi untuk tugas kalian di rumah, kalian praktek membuat periskop, membuat laporannya nanti dikirim ke Bu Guru. Dan setelah ini nanti kalian mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi nanti Bu Guru kirimkan linknya melalui WA Group. Di situ kalian tinggal klik linknya,
nanti kalian langsung mengerjakan soal evaluasi yang pilihan ganda. Jumlah soalnya ada 10 soal. Jadi masing-masing soal itu skornya 10. Kalau kalian betul semua, nanti di situ langsung nilainya keluar 100. Itu kalau untuk yang betul semua. Nanti Bu Guru kirimkan linknya. Jadi setelah ini kalian bisa langsung mengerjakan soal evaluasi. Setelah mengerjakan soal evaluasi, jangan lupa LKPD, kemudian tugas membuat laporan juga diselesaikan. Yang membuat periskop. Untuk pembuatan periskop, tadi sudah Bu Guru jelaskan. Pembuatannya dengan cara berkelompok. Nanti laporannya kirimkan ke Bu Guru melalui WA Group. Untuk pertemuan kita kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kita akhiri dengan berdoa. Cinta, silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.